suci Ramadan yang dinanti-nantikan telah tiba. Bulan penuh berkah dan pengampunan ini sangat dirindukan oleh seluruh umat muslim di dunia. Terbukti dengan hampir setiap negara memiliki tradisi dalam menyambut bulan Ramadan. Di Cina misalnya, mereka memiliki sebuah tradisi yang dinamakan Mukam. Mukam merupakan sebuah tradisi untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan berupa tari-tarian dan nyanyian yang biasa dilakukan oleh umat muslim Kashgar di Cina. Di Indonesia, sebelum masuk bulan puasa, masyarakat muslim melakukan tradisi ziarah ke makam sanak saudara. Lalu tradisi apa lagi ya yang dilakukan masyarakat Indonesia menjelang bulan puasa? Berikut kami rangkum tradisi menjelang Ramadan versi on the spot. Di kalangan masyarakat Minangkabau, tradisi mandi balimau atau mandi menggunakan jeruk nipis diwariskan secara turun-temurun dan telah berlangsung selama berabad-abad. Tradisi mandi balimau bermaksud membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki bulan Ramadan. Pada zaman dahulu, tidak setiap orang dapat mandi dengan bersih karena tak ada sabun. Maka sebagai penggantinya, di beberapa wilayah Minangkabau menggunakan limau atau jeruk nipis. Jeruk nipis dijadikan sabun karena sifatnya melarutkan minyak atau keringat di badan. Selain jeruk nipis sebagai bahan utama, ada pula daun pandan, bunga kenanga, dan akar tanaman gambelu yang dimasukkan ke dalam air hangat sehingga menjadi satu dan disebut balimau. Tradisi ini biasa dilakukan 1 hari sebelum bulan Ramadan tiba. Hampir sama dengan di Sumatera Barat, di Jawa Tengah, masyarakat menyambut datangnya bulan Ramadan dengan tradisi padusan. Padusan diambil dari kata adus yang berarti mandi. Jadi, padusan memiliki makna membersihkan diri agar dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dalam kondisi suci. Tradisi ini biasa dilakukan di pemandian sumber mata air. Satu lagi tradisi menjelang Ramadan di Indonesia. Setiap tahunnya, warga kampung Bustaman, Semarang selalu menggelar perang air atau disebut dengan Gebyur Bustaman. Acara dimulai pada siang hari dengan seluruh warga menyiapkan air berwarna-warni yang dibungkus dalam plastik. Airnya pun tak sembarangan, melainkan air yang diambil dari sebuah sumur dekat dengan musola Al-Barokah. Sore harinya, mereka berkumpul di halaman musola untuk pembacaan doa yang dipimpin oleh sesepuh kampung Bustaman dan dilanjutkan dengan tradisi Gebyur Bustaman. Seluruh warga, baik tua dan muda, larut dalam kemeriahan perang air. Menurut penuturan warga sekitar, tradisi ini merupakan peninggalan Kiai Bustaman, sang pendiri kampung. Saat menjelang Ramadan, beliau mengguyurkan air dari sumur kampung kepada cucunya. Tujuannya tak lain untuk membersihkan diri sebelum berpuasa di bulan Ramadan. Dan akhirnya tradisi ini turun-temurun hingga sekarang. Mereka juga berharap Gebyur Bustaman ini dapat menghilangkan amarah dan dendam antar warga kampung Bustaman. Masih dari Jawa Tengah, kali ini di Dusun Demangan, Desa Candi Mulyo, Temanggung, terkenal dengan tradisi nyadran Demangan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi ini digelar untuk permohonan keselamatan, kesejahteraan, serta rezeki kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa mereka mendoakan para leluhur yang telah meninggal dunia. Nyadran dimulai dengan memasak berbagai makanan. Uniknya, semua makanan yang disajikan tidak boleh dicicipi sebelum didoakan di makam Kiai Demang. Setelah memanjatkan doa, barulah masyarakat melakukan makan bersama. Momen ini sekaligus menjadi ajang pertemuan bagi seluruh warga sekitar untuk berkumpul dan berinteraksi. Ratusan
warga desa Karangpapak, Kecamatan Cisolok, Sukabumi memadati sebuah empang untuk melakukan tradisi ngubek lauk. Setelah sempat menghilang dalam 4 tahun terakhir, tradisi ngubek lauk yang berarti menangkap ikan ini kembali digelar. Setelah ramai-ramai menangkap ikan yang sudah disiapkan sebanyak 2 ton, warga biasanya melanjutkan dengan acara makan bersama keluarga, kerabat, dan tetangga. Tradisi menjelang Ramadan berikutnya datang dari warga Cikubang, Desa Citali, Sumedang, Jawa Barat. Dalam 3 tahun terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan, warga biasa menggelar tradisi gembrong liwet atau makan nasi liwet bersama. Uniknya nasi liwet dimasak di halaman luar menggunakan tungku. Setelah selesai dimasak, nasi beserta lauk pauknya berupa ikan asin, tahu, tempe, sambal, dan lalapan dibawa ke lapangan yang menjadi pusat kampung untuk dimakan bersama-sama dengan diiringi musik tradisional. Tradisi yang sudah diadakan sebanyak 3 kali ini juga menjadi tempat pertemuan warga yang mungkin belum pernah saling kenal sebelumnya. Wah, selain perut kenyang dengan makanan enak, juga bisa mempererat tali silaturahmi ya. Di Tasikmalaya, ribuan warga dan santri menggelar tradisi pawai obor dengan mengelilingi kota dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari para peserta pawai berbagai usia dan jenis kelamin ini. Dengan diadakannya pawai obor, mereka berharap seluruh masyarakat dapat menjaga kesucian bulan Ramadan agar umat muslim dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan khusyuk. Semakin sulit dijumpai, warga dan seniman reog di Kertosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo menggelar tradisi menggengan dalam menjelang Ramadan. Tradisi ini diawali dengan kirap keliling desa berbagai makanan, tumpeng, buah-buahan yang merupakan hasil bumi mereka dan berakhir di rumah sesepuh setempat. Selanjutnya mereka akan mendoakan seluruh makanan yang diarak sebagai simbol rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi setahun terakhir. Usai doa, seniman reog mulai menampilkan tarian tentang pengusiran makhluk halus yang selalu mengajak manusia ke arah kesesatan. Dengan diusirnya makhluk halus, maka di bulan penuh berkah ini diharapkan warga dapat menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pemirsa, itulah tradisi menjelang Ramadan versi on the spot. Pemirsa, tahukah Anda bahwa pohon gaharu yang ada di Indonesia diturunkan langsung dari surga? Benda-benda apa saja yang turun dari surga yang pernah kita dengar namanya atau kita lihat langsung? Penasaran? Tetap di On The Spot ya.